yang beranggotakan saya Dahlia Wulan Safitri, NIM 185231192. Saya Fahmilia Rina Novitasari, NIM 185231193. Saya Mileniana Nurfitriasari dengan NIM 185231194. Saya Rani Pramawati, NIM 185231195. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai risiko likuiditas pada bank syariah. Materi yang dibahas yang pertama yaitu definisi risiko likuiditas, yang kedua karakter manajemen risiko pada bank Islam, yang ketiga faktor pendukung terjadinya risiko likuiditas, yang keempat karakteristik risiko perbankan syariah, yang kelima proses manajemen likuiditas, yang keenam likuiditas aset, yang ketujuh manajemen risiko likuiditas perbankan syariah. Yang pertama yaitu definisi risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan yang baik. Karakter manajemen risiko pada bank Islam. Identifikasi risiko. Identifikasi risiko yang dilakukan dalam bank Islam tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank pada umumnya, melainkan meliputi risiko yang khas hanya pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Penilaian risiko. Dalam penilaian risiko, keunikan bank Islam terlihat pada hubungan probability dan impact atau biasa dikenal sebagai qualitative approach. Antisipasi risiko bertujuan yang pertama preventif, yang kedua detektif, dan yang ketiga recovery. Monitoring risiko. Aktivitas dalam bank Islam tidak hanya meliputi manajemen bank Islam, tetapi juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah. Faktor pendukung terjadinya risiko likuiditas. Penyebab meningkatnya risiko likuiditas. Yang pertama, tingkat di mana dibutuhkan penambahan dana dengan biaya tinggi atau menjual aset dengan harga diskon. Yang kedua, ketidaksesuaian jatuh tempo antara earning aset dan pendanaan. Yang ketiga, pinjaman jangka pendek dan pembiayaan jangka panjang dengan spread yang lebar. Dan yang keempat, kontrak mudharabah mengizinkan nasabah untuk menarik dananya setiap saat jatuh tempo tanpa pemberitahuan. Selanjutnya, karakteristik risiko perbankan syariah. Secara teoritis, perbankan syariah menawarkan alternatif yang lebih stabil dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Adapun karakteristik sistematik dari sistem ini adalah sebanding dengan risiko yang melekat pada reksadana atau mutual fund. Bagaimanapun, praktik perbankan syariah tidaklah sama dengan apa yang ada di dalam teori. Pada sisi aset, investasi dapat dilakukan melalui model pembiayaan berbasis bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah, dan model pembiayaan berbasis pendapatan tetap atau fixed income seperti murabahah, jual beli dengan markup, jual beli dengan cicilan, atau murabahah dengan jangka menengah atau jangka panjang. Istisna atau salam atau penyerahan objek jual beli ditangguhkan atau pembayaran di muka, dan ijarah atau sewa menyewa. Selanjutnya, proses manajemen likuiditas. Yang pertama, identifikasi risiko. Dilakukan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha. Yang kedua, pengukuran risiko. Dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber dana, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Dan yang terakhir, pemantauan risiko. Dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko. Yang selanjutnya adalah likuiditas aset. Likuiditas aset berkaitan dengan mudah tidaknya suatu aset diperjualbelikan. Istilah aset tidak likuid banyak dijumpai di pasar modal, terutama untuk menyebut saham yang banyak diperdagangkan. Saham tidur merupakan saham yang dibeli investor yang kemudian disimpan. Saham tidur bisa terjadi karena perusahaan mengemisi saham termasuk ke dalam industri baru. Tinggi rendahnya pertumbuhan harga saham tergantung pada keyakinan investor pada masa depan perusahaan. Semakin tinggi tingkat keyakinan pertumbuhan perusahaan, semakin tinggi pula kenaikan harga saham. Kemudian manajemen risiko likuiditas perbankan syariah. Pengelolaan likuiditas pada bank Islam sedikit lebih rumit dibandingkan jenis risiko lainnya. Hal ini disebabkan karena likuiditas memiliki dua sisi yang bertolak belakang.
Di satu sisi, tingginya likuiditas membuat posisi bank relatif aman dan stabil. Tetapi di sisi lain, likuiditas yang terlalu tinggi justru membuat profitabilitas menjadi rendah karena aset-aset yang likuid tidak dapat memberikan tingkat imbal hasil yang tinggi. Manajemen risiko likuiditas yang baik harus diawali proses pengukuran likuiditas pada Bank Islam dan diakhiri dengan berbagai strategi mitigasi risiko yang dapat dilakukan oleh Bank Islam untuk menghadapi risiko likuiditas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.